اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نود التألم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat yang begitu banyak yang takkan mampu kita menghitung-hitung nikmatnya. Nikmat kesempatan untuk terus bisa berpuasa di bulan Ramadan dan terus bisa berqiyam Ramadan, khususnya melaksanakan ibadah salat tarawih, melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Melanjutkan rutinitas tadabbur Al-Quran, kita sampai pada surat Al-Anfal ayat ke-67, di mana insyaallah kita akan bahas hingga ayat ke-69. Tiga ayat ini memberikan kita suatu gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik para sahabat dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memperlakukan para tawanan perang. Dan kita dapatkan bahwasannya selain Islam memiliki aturan yang ketat dalam peperangan, Islam juga sangat-sangat menghargai para tawanan perang itu sendiri. Namun ada kondisi tertentu yang mana keputusan akhirnya adalah berat, karena memang kondisi itu menuntut hal yang demikian. Maka dari itu ikhwatal iman, jangan hanya kita berfokus pada ayat ke-67 ini saja dan melupakan ayat-ayat yang lain yang menggambarkan bagaimana Islam itu memperlakukan para tawanan perang, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berislam setelah dia diperlakukan sangat baik oleh orang-orang Islam saat ditawan. Mari kita baca terlebih dahulu ayat ke-67 hingga 69 dari surat Al-Anfal, dengan harapan bacaan kita diberikan oleh Allah pahala dan ridhonya dalam satu hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka li nabiyyin, tidaklah pantas bagi seorang nabi ayyakuna lahu asra, memiliki tawanan hatta yuthkhina fil ard, sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Turiduna aradad dunya, di mana kalian semua menghendaki harta benda duniawi, wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah menginginkan menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Wallahu, dan Allah azizun hakim, adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Laula kitabun minallah, sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, sabaqa, yang sudah ditetapkan, lamassakum, maka kalian akan ditimpa, fima akhadtum, dengan apa yang kalian ambil dari tebusan mereka, azabun azim, yaitu siksa yang pedih. Fakulu, maka makanlah, mimma ghanimtum, dari sebagian rampasan perang, halalan thayyiba, yaitu dengan makanan halal dan thayyib. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurur rahim, adalah zat yang maha mengampuni dan maha mengasihi dan penyayang. Ikhwatal iman jemaah sekalian, asbabun nuzul dari ayat ini adalah masih berkaitan erat dengan perang Badar, di mana di perang Badar kita ketahui umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah, walaupun jumlahnya kurang lebihnya 314 melawan pasukan lengkap dari orang-orang kufar, dari orang-orang kafir Quraisy yang berjumlah kurang lebihnya 1000 pasukan. Kemudian sebagian dari mereka 70-nya terbunuh, dan juga salah 70 yang lain tertawan. Bahkan yang masuk dalam 70 orang yang ditawan ini adalah diantaranya paman Nabi Al-Abbas. Akhirnya Nabi SAW memberikan musyawarah, memberikan kesempatan untuk mengetahui bagaimana pendapat para sahabatnya terkait penanganan para tawanan perang yang mana berjumlah kurang lebihnya ini 70 ini. Maka beliau meminta pendapat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau mengatakan bahwasannya mereka ini keluarganya panjenengan juga, keluarganya kami juga, masih ada kerabat, ya, walaupun mereka memang kondisinya memerangi
Ya siapa tahu ketika kita maafkan mereka, kemudian mereka nanti mendapat hidayah, lalu nantinya mereka memeluk Islam. Kemudian Nabi SAW menoleh kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan meminta pendapat beliau. Pendapatnya jauh berbeda dengan pendapatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Memang dua sahabat Nabi ini dikenalnya identiknya, yang satunya lembut, bahkan dikatakan oleh Nabi selembut apa? Susu gitu. Yang satunya luar biasa tegas gitu. Ketika diberikan tawaran, apa menurut panjenengan? Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kalau pendapat saya habisi aja, hukum mati semuanya. Dan masuk akal, Pak. Kata beliau, kan dia ini jauh-jauh datang ke sini ini kan untuk menghabisi kita juga. Andai saja kita kalah, maka kami yang akan mati di tangan mereka. Dan ini semuanya ini pemimpin-pemimpinnya orang-orang Quraisy yang dulu sangat dolim ini dengan Islam. Bahkan nanti serahkan ini Abbas kepada Hamzah, biar dia yang mengeksekusi. Kemudian serahkan ini Aqil ini masih saudaranya Sayyidina Ali, biar nanti Ali yang mengeksekusi dia. Lalu serahkan itu si fulan itu yang masih kerabatnya Sayyidina Umar, biar saya yang eksekusi katanya. Agar nanti kitanya Allah tahu bahwasannya yang ada dalam hati kami adalah hanya Allah dalam hal urusan kecintaan. Tidak pandang bulu kalau dia pun kerabat, kalaupun dia saudara, kalau dia ini masih kekerabatannya kuat, tetapi kalau dia memerangi agama Allah maka balasannya adalah kematian. Karena dia ini masa-masa perang, bukan masa-masa damai. Ini pendapat yang dua, Pak. Lebih dahsyat lagi pendapatnya dari sahabat Ansor ya. Ketika ditanya, kalau menurut panjenengan seperti apa? Dia lebih kejam lagi, dalam artian lebih tegas lagi. Panjenengan cari wadi, lembah yang di situ banyak kayu-kayu, bakar di situ, lempar semua di situ. Karena ini sonadidil Quraisy ini. Ini gembong-gembongnya setan dari golongan manusia ini, yang tidak rela kalau Islam ini ada. Bahkan mereka keluar jauh-jauh dari Mekah menuju Badar, ini memang untuk menghancurkan umat Islam. Setelah itu ikhwatal iman, Nabi condong terhadap pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ini juga menjadi pendapat kebanyakan dari para sahabat yang ikut perang pada saat itu. Akhirnya sudah, yang namanya sahabat ya, sami'na wa ata'na, apa yang menjadi keputusan bersama maka dilakukan. Tapi tidak lama dari itu turunlah ayat ini, maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia ini dapat melumpuhkan musuhnya. Karena bisa jadi musuh itu nanti ketika dibiarkan dibebaskan, kembali lagi bergabung dan kembali lagi memerangi umat Islam. Itu kenapa Bapak Ibu, dalam hal ghanimah, kenapa Allah halalkan salah satu istimewanya umat ini, dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang. Hikmah di balik itu, andai saja nanti harta rampasan perang itu dikembalikan lagi kepada umat orang-orang yang kafir Quraisy itu khususnya, maka akan digunakan lagi untuk memerangi umat Islam. Bahkan dalam urusan kenapa kok dalam peperangan itu anak-anak, wanita yang tidak ikut berperang itu, ketika dia ini tertawan dalam artian kalah perang menjadi tawanan atau menjadi budak-budak yang dikuasai, maka itu bisa kita fahami karena mereka bagian dari produksi. Nanti kalau dibiarkan, mereka akan memproduksi lagi, yang mana bisa jadi hasil dari produksi, dari
lahir kemudian dia ini nanti juga akan memerangi menjadi kekuatan yang baru. Harapannya kalau diambil, kalau dia ini dikuasai orang Islam, maka akan menjadi kekuatan bagi umat Islam, termasuk anak-anak kecil yang belum balik. Ikhwatal iman jemaah sekalian, wallahu yuridul akhirah, turiduna aradal dunya, wallahu yuridul akhirah. Di sini perlu digarisbawahi, jangan sampai kita bersuudzon kepada Nabi dan para sahabatnya, ya. Di sini bagian dari ijtihad, di mana ijtihad itu ketika dia ini sudah mempertimbangkan mana yang lebih baik, mana yang lebih maslahat, lalu kok salah, itu mendapatkan pahala satu. Kok benar sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah, maka pahalanya dua. Begitu juga tidak layak bagi kita untuk menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan dunia dan mencari keuntungan duniawi dengan apa? Dengan menebuskan 68 tawanan perang, karena dua di antaranya yang sangat luar biasa zalim itu dihukum mati. Di antaranya Uqbah. Kenapa demikian ikhwatal iman? Karena hasil dari musyawarah itu memang kesepakatan mayoritas, bukan murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita perhatikan redaksinya, turiduna itu menggunakan jamak. Turiduna aradad dunya, wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi Allah menginginkan sebelum Rasul benar-benar melumpuhkan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam ini, tidak mengambil tawanan, tetapi apa? Ditumpas habis, karena mereka menjadi penyakit bahkan yang akan menumpas umat Islam tatkala mereka ini kalah saat itu. Kemudian ikhwatal iman, ayat selanjutnya Allah berfirman, laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Ini yang tadi kita sudah baca, bahwasannya sekiranya tidak ada ketetapan dari Allah, maka Allah akan menurunkan azab yang pedih untuk kalian terhadap apa yang sudah kalian ambil, keputusan yang kalian ambil, yaitu menjadikan 68 itu ditebus. Bahkan paman Nabi yang namanya Al-Abbas itu tebusannya berkali-kali lipat, yaitu lebih mahal, ditentukan seperti itu. Apa maksud dari laula kitabum minallahi sabaq? Di sini banyak penafsiran. Salah satunya ada yang menafsirkan bahwasannya karena Allah Subhanahu wa taala rahmat dan rahimnya itu lebih luas dibandingkan azabnya, dibandingkan murkanya, maka Allah ampuni apa yang sudah diambil keputusan itu. Ada juga yang mengarah kepada karena ini bagian dari ijtihadiyah, karena ini bagian dari apa? Hasil musyawarah ijtihad bagaimana memberlakukan tawanan ini. Kemudian ikhwatal iman, ada kejadian yang di situ bisa kita ambil suatu pelajaran dalam hidup, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, beliau ini bersama sahabatnya menangis. Bahkan ketika datang Sayyidina Umar bin Khattab dan dia bertanya, menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menangis, dia pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan panjenengan menangis? Begitu juga dengan sahabat panjenengan," yaitu maksudnya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Nabi menyampaikan bahwasannya yang membuat dia menangis adalah ayat ini yang turun. Ternyata keputusan saya dan sahabat-sahabat bersama sahabat-sahabat yang lain itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Justru kamu yang
mencocoki wahai Umar. Sampai-sampai ada dikatakan, andai saja Allah turunkan azab ini, kamu yang selamat wahai Umar. Ini Pak menunjukkan betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita kaji dalam kajian tasawuf itu, bagaimana kita haruslah pernah menangisi dosa-dosa kita. Haruslah kita pernah menjadi satu di antara 7 golongan yang mana dikatakan dalam hadis sahih, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, yaitu salah satunya adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah, seorang laki-laki yang dia bersendiri berkhalwat lalu mengingat kepada Allah, lalu mengucurkan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa, diusahakan kalau perlu pakai bawang. Karena Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, apa yang menyebabkan kalian panjenengan ini menangis? Kalau memang nanti saya tidak bisa menangis, kemudian saya dapatkan ternyata itu adalah masalah yang harus menangis, maka saya akan berusaha untuk ikut menangis bersama kalian. Itu Pak, orang yang terkenal keras, yang terkenal tegas, tapi masih mau menangis, bahkan mau ikut menangis dengan orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk Rahman dan Rahimnya memberikan hukum yang halal dari harta ghanimah. Fakulu, silahkan makan. Ada yang mengatakan bahwasannya biasanya penggunaan kulu itu ya kulu ya, itu adalah rata-rata biasanya harta itu biasanya digunakan untuk dimakan. Namun itu hanya mewakili, monggo mau dibelikan apa terserah ya. Sama dengan misalkan alladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi buturihim nar, orang yang makan harta anak yatim dengan zalim maka sama dengan makan api ya. Itu bukan hanya hukumnya makan dengan zalim, tapi menggunakan dengan zalim itu juga masuk dalam kategori makan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Silakan makan dari hasil rampasan perang itu dengan penuh kehalalan dan kethayyiban, sebagaimana perintah lain dalam ayat kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni dan maha penyayang. Di sini menjadi keistimewaan bagi umat Muhammad bahwasannya umat-umat sebelum Muhammad diharamkan baginya ghanimah, diharamkan baginya harta rampasan perang. Kalau ada peperangan di antara mereka kemudian mendapatkan ghanimah, diletakkan di satu tempat tertentu, lalu turun api dari langit kemudian membakar semua ghanimah itu. Tetapi khusus di antara keistimewaan umat Muhammad, yaitu Allah mengistimewakan dengan 5 hal. Salah satunya adalah dihalalkannya ghanimah bagi Rasulullah dan para sahabat dan umatnya. Semoga dari ayat-ayat ini kita bisa lebih dekat lagi dengan apa-apa yang telah dicontohkan oleh sahabat dan Rasulnya, dan kita bisa memperjuangkan hak-hak kita umat Islam dan juga menjaga kehormatan umat Islam dalam setiap kehidupan dan perjalanan kehidupan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.